Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia, NIM 18043027, mahasiswa dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem informasi dalam bisnis global. Yang pertama adalah pertumbuhan sistem informasi internasional. Banyak perusahaan lokal yang digantikan oleh jejaring korporasi yang pergerakannya sangat cepat yang melampaui batasan nasional. Pertumbuhan dan perdagangan internasional telah mengubah secara radikal perekonomian dalam negeri di seluruh dunia. Arsitektur sistem informasi internasional terdiri atas sistem dasar yang diperlukan oleh organisasi untuk mengkoordinasikan perdagangan di seluruh dunia dan aktivitas-aktivitas lainnya, di mana arsitektur sistem informasi internasional yaitu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, Global Environment Business Drivers and Challenge, yang kedua Corporate Global Strategies, yang ketiga adalah Organization Structure, yang keempat Manajemen dan Business Process, dan yang kelima Teknologi Platform. Seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, yang pertama kita bahas satu persatu, memahami lingkungan global, yaitu memahami kekuatan pasar secara keseluruhan. Tantangan bisnis terdiri dari dua, yaitu tantangan global dan tantangan khusus. Untuk tantangan global yaitu partikularisme budaya, ekspektasi sosial, dan undang-undang politik. Sedangkan untuk tantangan khusus yaitu standar, keandalan, kecepatan, dan personal. Penggerak bisnis global terdiri dari dua faktor, yaitu faktor budaya umum dan faktor bisnis khusus. Yang pertama, faktor budaya umum, yaitu komunikasi global dan teknologi transportasi, perkembangan budaya global, munculnya norma sosial global, stabilitas politik, dan dasar pengetahuan global. Sedangkan untuk faktor bisnis khusus yaitu pasar global, produksi, dan operasional global, koordinasi global, tenaga kerja global, dan skala ekonomi global. Selanjutnya adalah arsitektur SI internasional yang kedua, strategi perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan untuk berkompetensi dalam lingkungan dan merespon pasar global. Yang ketiga, menyusun struktur organisasi, yaitu dengan membagi fungsi dalam perusahaan. Yang keempat, proses bisnis dan manajemen, yaitu memperhatikan isu manajemen dalam menerapkan strategi dan rancangan organisasi proses bisnis. Sedangkan yang terakhir adalah platform teknologi, yaitu faktor yang penggerak menuju pasar global. Selanjutnya adalah mengelola sistem global. 3 isu yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam meraih posisi global, yaitu memilih strategi, mengatur bisnis, dan mengelola wilayah manajemen sistem. Yang pertama, strategi global dalam organisasi bisnis. Ada 4 strategi global utama yang menjadi basis struktur organisasional perusahaan global, yaitu eksportir domestik, strategi multinasional, paralaba, dan lintas negara. Yang pertama adalah eksportir domestik, dicirikan dengan terpusatnya aktivitas perusahaan di negara asal perusahaan tersebut. Yang kedua, strategi multinasional, memusatkan manajemen keuangan dan pengendalian di luar negara asal sementara melakukan desentralisasi dalam operasi produksi, penjualan, dan pemasaran kepada unit-unit negara lain. Yang ketiga adalah paralaba, merupakan penggabungan yang menarik dari hal yang baru dan yang lama. Sedangkan yang keempat adalah lintas negara. Hampir semua aktivitas yang memberikan nilai tambah diatur dari perspektif global tanpa memandang batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber dari pasokan dan permintaan dimanapun keduanya muncul, dan memanfaatkan kesempatan dari keunggulan kompetitif lokal. Selanjutnya, sistem global untuk menyesuaikan strategi. Ada 4 sistem. Yang pertama adalah sistem tersentralisasi, yaitu sistem di mana pengembangan dan operasi sepenuhnya berlangsung di tempat asal. Yang kedua, sistem terdesentralisasi, yaitu sistem di mana masing-masing unit luar negeri merancang solusi dan sistem yang unik untuk masing-masing. Yang ketiga adalah sistem terduplikasi,
adalah sistem di mana proses pengembangan dilaksanakan di tempat asal, tetapi operasinya ditangani oleh unit-unit independen di lokasi luar negeri. Dan yang keempat adalah sistem jaringan, yaitu sistem yang pengembangan dan operasinya berlangsung secara terintegrasi dan terkoordinasi pada seluruh unitnya. Teknologi informasi dan perkembangan telekomunikasi global memberikan lebih banyak keleluasaan bagi perusahaan-perusahaan internasional untuk mempertajam strategi global, di mana sistem itu sendiri adalah berbagai aktivitas yang dilakukan terus-menerus dan pemeliharaan. Selanjutnya adalah menata ulang bisnis. Bagaimana seharusnya perusahaan menata diri untuk berbisnis pada skala internasional? Berikut adalah prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah menata ulang aktivitas yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Yang kedua adalah mengembangkan dan mengoperasikan unit-unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan, regional, nasional, dan internasional. Dan yang ketiga adalah mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional, posisi Direktur Informasi. Selanjutnya adalah mengelola sistem global. Terdiri dari 3, yang pertama adalah skenario yang umum di organisasi skala global. Tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global terdiri dari 5, yaitu yang pertama menyepakati kebutuhan pengguna yang sama, yang kedua memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis, yang ketiga mengordinasikan pengembangan dari aplikasi, yang keempat mengordinasikan perilisan perangkat lunak, yang kelima mendorong para pengguna lokal untuk mendukung bisnis global. Yang kedua adalah strategi sistem global. Sistem inti atau core system adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Yang pertama, mendefinisikan proses inti bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi sistem inti untuk koordinasi terpusat. Yang ketiga, memilih pendekatan bertahap, rancangan keseluruhan atau evolusioner. Dan yang keempat adalah jelas manfaatnya. Selanjutnya, solusi manajemen implementasi. Yang pertama adalah menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Yang kedua, membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Yang ketiga, mengordinasikan pengembangan aplikasi. Yang keempat, mengordinasikan perilisan perangkat lunak. Dan yang kelima, mendorong para pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Dan yang terakhir adalah isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Tantangan yang utama adalah menemukan cara untuk menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi dari unit operasi yang satu ke unit operasi yang lain dan dari satu negara yang satu ke negara yang lain. Yang pertama, platform komputasi dan integrasi sistem. Tujuannya adalah mengembangkan sistem global, terdistribusi dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara. Tantangannya adalah mengintegrasikan sistem yang berbeda tersebut di banyak negara yang berbeda. Dan yang kedua adalah konektivitas. Masalah jaringan internasional terdiri dari kualitas layanan, keamanan, biaya dan tarif, pengelolaan jaringan, penundaan dalam pemasangan, kualitas layanan internasional yang lemah, batasan-batasan peraturan dan kapasitas jaringan. Dan yang ketiga adalah penempatan perangkat lunak. Jika perangkat lunak yang baru akan diciptakan, tantangan yang lainnya adalah membangun perangkat lunak yang dapat secara realistis digunakan oleh banyak unit-unit bisnis dari negara-negara yang berbeda yang diciptakan, bahwa unit-unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis mereka yang unik dan definisi dari data. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.